Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, sehat walafiat, alhamdulillah. Bagaimana anak-anakku kabar kalian pada pagi hari ini? Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga senantiasa dalam curahan kasih sayangnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, di mana kita masih dalam rangka pembelajaran jarak jauh, Bapak kembali mengingatkan kepada kalian untuk melaksanakan protokol pembelajaran jarak jauh, yaitu yang pertama, kalian agar tetap untuk belajar di rumah, dan juga jangan lupa untuk melaksanakan atau menunaikan sholat 5 waktu, dan juga tentunya berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan lupa untuk senantiasa membantu orang tua, dan juga jika kalian ingin keluar rumah, jangan lupa untuk menggunakan masker dan juga cuci tangan sebelum dan setelah beraktivitas. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa, kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membaca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam nikmat sehat walafiat, berkah panjang umur, dan mudah-mudahan kita selalu diberikan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga pembelajaran kita pada pagi hari ini diberikan ridho dan juga kebermanfaatan bagi kita di dunia dan akhirat. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah wa li anfusina wa li hazatina wa li ridhai ta'ala fid dunya wal akhirah. Wa ila hadratin Nabi al-Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sayulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita lanjut pembelajaran kita dengan menyaksikan video dari Bapak berikut ini. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Kali ini kita akan mempelajari tentang nikmatnya bersyukur. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan kalian mampu memahami sikap bersyukur. Bersyukur adalah rasa berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa kita harus bersyukur kepada Allah? Kita harus bersyukur karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kasih sayang dan karunia-Nya kepada kita. Apabila direnungkan secara mendalam, ternyata banyak nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah kita terima dan kita gunakan dalam hidup ini. Demikian banyaknya sehingga kita tidak mampu menghitungnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sungguh, Allah benar-benar Maha Pengampun, Maha Penyayang. Quran Surat An-Nahl ayat 18. Lalu, bagaimana cara bersyukur kepada Allah? Yang pertama, bersyukur dapat dilakukan dengan mengucapkan Alhamdulillah. Akan tetapi, bersyukur tidak cukup hanya dengan mengucapkan Alhamdulillah, tetapi dengan cara menggunakan nikmat tersebut untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakikat atau makna sebenarnya dari syukur adalah menampakkan nikmat dengan menggunakannya pada tempat dan sesuai dengan kehendak pemberinya. Nah, karena yang memberi kita adalah Allah,
maka kita harus mengetahui tujuan dari Allah tersebut. Sedangkan tujuan Allah menciptakan kita adalah untuk beribadah kepadanya. Itu berarti kita harus menggunakan yang diberikan Allah seperti mata, kaki, badan, tangan, dan nikmat yang lainnya untuk beribadah kepadanya. Itulah makna bersyukur yang sebenarnya. Kebalikan dari kata syukur nikmat adalah kufur nikmat. Kufur nikmat ialah tidak menyadari, menyembunyikan, melupakan, atau bahkan mengingkari bahwa nikmat yang didapatkan benar-benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang yang kufur nikmat atau mengingkari nikmat Allah, maka ia akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Quran Surat Ibrahim ayat ke-7. Lalu, apa saja manfaat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Manfaat bersyukur kepada Allah adalah sebagai berikut. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menambahkan nikmat kepada kita, seperti janji Allah dalam surat Ibrahim ayat ke-7 tadi. Kemudian selanjutnya, kita akan jauh dari sifat ingkar terhadap nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebalikan dari syukur adalah kufur. Maka jika kita sering bersyukur, kita akan jauh dari sikap ingkar. Selanjutnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu mengingat kita. Dengan senantiasa bersyukur, berarti kita sering mengingat Allah. Dan ketika kita mengingatnya, maka Allah pun akan mengingat kita. Kemudian selanjutnya, kita akan terhindar dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang mendapat azab adalah orang-orang yang kufur nikmat. Sedangkan orang yang senantiasa bersyukur tentu akan jauh dari azab Allah. Selanjutnya adalah kita selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sesama manusia. Orang yang pandai bersyukur, kita akan selalu berterima kasih atas apa yang terjadi. Bahkan, suatu hal yang buruk pun, dia akan berterima kasih dan berbaik sangka bahwa itu adalah cara Allah untuk selalu mengingat kita. Kemudian manfaat selanjutnya adalah kita akan terhindar dari sikap sombong. Dengan bersyukur, kita akan menganggap bahwa semuanya adalah milik Allah. Dia tidak memiliki apapun. Kemudian, hati kita akan menjadi lapang, tenang, dan bahagia. Bersyukur adalah kunci kebahagiaan. Orang yang bersyukur akan selalu berbaik sangka, dan dengan itulah hatinya akan menjadi lapang, tenang, dan bahagia. Sikapku, mari baca bersama-sama ya. Aku harus bersyukur setiap saat, tidak boleh mengeluh. Ya, alhamdulillahirrabbilalamin. Demikianlah anak-anakku pembelajaran kita pada pagi hari ini. Dan semoga tayangan video yang telah kalian saksikan tadi dapat kalian pahami. Dan tentunya nilai-nilai luhur dan nilai-nilai kebaikan yang terkandung dalam video tadi dapat kalian amalkan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Salam hormat Bapak untuk kedua orang tua kalian yang telah membantu dalam membimbing kalian selama pembelajaran jarak jauh di rumah. Bapak akhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Wabil taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.